Kasus pembunuhan Yosua memasuki babak baru. Pekan depan, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal akan mendengar tuntutan jaksa atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Bagi keluarga Yosua, proses hukum persidangan yang panjang ini bukan hal yang mudah. Tangis ibu Yosua tak terbendung saat dipertemukan pertama kali dengan para pelaku pembunuh anaknya. Orang tua berharap para pelaku yang merencanakan pembunuhan terhadap anaknya dihukum dengan hukuman maksimal. Jadi sudah sepantasnya saya rasa itu diterapkan sama mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua, pasal 340 yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Ini yang saya ambil dari FS di dalam persidangan yang saya ikuti selama ini Ferdi Sambo ini sangat konsekuen di dalam membangun skenario kebohongannya. Di Duren 3 yang dia bangun pertama, pelecehan terhadap istrinya Putri. Itu kan sudah di SP3 oleh Mabes Polri. Ternyata dibangun lagi pelecehan di Magelang. Sementara untuk Eliezer, orang tua Yosua melihat ada itikat baik Eliezer untuk membuka fakta di persidangan melawan Ferdi Sambo. Memang di awal persidangan kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu kami jadi saksi. Dia datang meminta maaf dan bersujud di hadapan kami. Tapi kalau saya lihat dari reaksi si Eliezer di persidangan di dalam menjawab si Ferdi Sambo, dia sudah sangat tegas menentang apa omongan si Ferdi Sambo. Pekan depan, jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan bagi 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Sidang tuntutan 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan segera digelar untuk mengetahui bagaimana harapan dari keluarga korban dan juga bagaimana arah tuntutan yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Kita akan bahas. Saat ini sudah bergabung bersama kami Bibi almarhum Yosua Huta Barat, Rohani Simanjuntak, dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Bu Rohani, Pak Jamin. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bu Rohani. Bu Rohani, tentu keluarga memantau ya jalannya persidangan selama ini. Bagaimana sih keluarga melihat sidang yang berjalan dan harapan, karena di pekan depan rencananya sidang tuntutan, Bu Rohani? Ya, mudah-mudahan di minggu depannya persidangan ini kelar ya. Seperti yang kita harapkan, selama ini udah lama kita menunggu-nunggu persidangan ini clear. Mudah-mudahan di minggu depan bisa tercapai yang kita harapkan juga. Jadi kalau keluarga melihat jalannya sidang cukup terang, cukup terungkap yang dirasakan oleh keluarga kasus ini, Bu Rohani. Iya, betul. Iya. Iya, Kalau kami mengikuti terus, memang kasus ini sudah mulai terungkap dengan sebenar-benarnya ya. Mudah-mudahan para pelaku dihukum semaksimal mungkin ya. apa sih harapan dari keluarga di sidang tuntutan? Ingin terdakwa dituntut seperti apa, hukuman apa, Bu Rohani? Kalau kami dari keluarga ya, karena perbuatan mereka ya, harapan kami dihukum semaksimal. Ya 340 harusnya jatuh kepada para pembunuh itu. Semua terdakwa? Atau ada pengecualian karena ada satu yang menjadi justice kolaborator, Eliezer? Bu Rohani, harapan dari keluarga? Betul. Buat Eliezer kan karena sudah ada dia kejujuran, ya mudah-mudahan Pak Hakim memberikan keringanan kepada dia. Jadi kalau Anda lihat di persidangan bagaimana sih? Kemarin kan terakhir terdakwa diperiksa, bantahan-bantahan dari para terdakwa, bagaimana keluarga melihatnya, Bu Rohani? Kalau daripada yang 4 itu ya, terdakwa 4 itu semua masih berusaha mereka untuk menutupi kebohongan itu ya, masih berusaha mereka berbohong, nggak ada untuk menunjukkan kejujuran dan untuk memperingan hukuman untuk dia ya. Dia masih berusaha selalu berbohong untuk menutupi kejahatan mereka.
Baik, masih konsisten seperti yang di awal. Saya ingin ke Pak Jamin. Pak Jamin, sampai terakhir di pemeriksaan terdakwa, Anda membaca arah tuntutan nanti bagaimana Pak Jamin? Ya, jadi begini, konstruksi tuntutan itu kemarin kan harusnya eh, Richard Eliezer dahulu ya, tapi ditunda karena menunggu tuntutan Verdi Sambo terlebih dahulu. Jadi konsepnya adalah begini, pertama sekali yang dituntut paling tinggi itu adalah Verdi Sambo dan Ibu PC. Itu tuntutannya bisa maksimum ya, bisa seumur hidup atau hukuman mati tuntutannya. Yang kedua adalah yang membantu melakukan tindak pidana itu, di situ ada RR dan juga Kuat Ma'ruf ya. Mereka tentu hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari Ibu PC dan juga FS ya. Yang ketiga, yang paling rendah di antara mereka semua adalah Baradae. Karena Baradae ini merupakan orang yang mendapatkan GC dari LPSK dan juga pengajuan permohonan oleh jaksa penuntut umum. Artinya kemungkinan besar tuntutannya lebih kecil, bahkan mungkin di bawah dari 50% dari tuntutan yang diberikan kepada pelaku utama yaitu FS dan Ibu PC. Jadi begitulah struktur ya tuntutannya. Jadi mulai dari tertinggi sampai yang lebih rendah sampai yang paling rendah nantinya ke Baradae. Seperti itulah konstruksinya. Oh, jadi itu memang ada pengaruhnya kalau misalkan seperti kemarin skenarionya Eliezer dituntut lebih awal, itu akan berpengaruh pada terdakwa lainnya biasanya Pak Jamin? Ya sebenarnya kalau Eliezer itu strateginya sudah cukup tepat karena dia sebagai justice collaborator tidak menyampaikan eksepsi karena sudah mengakui kesalahannya dan tinggal mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirinya dan orang lain yang sulit untuk diungkapkan dalam persidangan. Dan tidak ada saksi, ya ada beberapa saksi yang mendukung, tapi pada umumnya saksi yang langsung pada tempat kejadian itu tidak memberikan keterangan yang lebih terang dan jelas ya dibandingkan dengan Baradae. Sehingga dia punya kesempatan awal untuk menjelaskan sehingga hakim lebih mempercayai dia dibandingkan keterangan selanjutnya. Jadi kesempatan pertama itulah yang digunakan, yang cukup cerdas saya kira, yang bisa membuka fakta ya dari Pandora ini ya. Jadi kelihatan semuanya begitu. Saya ingin pandangan keluarga. Bu Rohani, bagaimana keluarga melihat keterangan dari Eliezer sejak awal persidangan hingga saat ini? Bisa dijelaskan, diceritakan, Bu Rohani? Kalau kami dari keluarga melihat keterangan dari Eliezer yang menantang Pak Sambo, kami sangat setuju ya. Ya mudah-mudahan lah nanti Pak Hakim dan jaksa penuntut JPU ya memberikan tuntutannya yang sesuai gitu dari keterangan-keterangan Eliezer. Oke. Ada harapan dari keluarga. Nah, kalau misalkan kita lihat juga beberapa kali persidangan Sambo dan Putri ini menyudutkan Yosua, bagaimana keluarga melihat ini, Bu Rohani? Nah, di sanalah keluarga menilai PC ya. Masa dia selaku istri jenderal yang bilang dia masih dilecehkan, dibanting 3 kali, sudah diperkosa, dibanting lagi 3 kali. Itu kan kebohongan itu nyata ya, diutarakan sama si PC itu. Dari sana kita juga bisa menilai. Masih dia juga bilang pelecehan itu terus selalu. Kenapa dia sudah dilecehkan, masih juga dia memanggil Yosua datang ke ruangan untuk bertatap muka bersama Yosua. Katanya dia mengampuni, memaafkan. Kalau aku seorang perempuan ya, jangankan dilecehkan, dicuil seorang laki-laki aja, aku pasti kita tampar itu laki-laki. Ini masa udah diperkosa, udah dibanting lagi, masih dipanggil lagi untuk bertatap muka sama dia. Baik, Pak Jamin, logika-logika seperti itu juga apakah ini bisa jadi pertimbangan hakim? Hakim sudah memiliki pandangan terhadap konstruksi kasus ini, Pak Jamin. Ya, terkait dengan motif yang disampaikan adanya pelecehan, saya kira hakim tidak sebegitu saja bisa menerima motif itu sebagai dasar melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Saya kira apa yang menjadi motif itu hakim juga sudah menyadari ibarat sebagai suatu ilusi yang tidak benar keberadaannya. Saya kira juga hakim akan mengesampingkan itu sebagai suatu motif.
Bahkan motif sendiri sudah beberapa kali dikatakan tidak menjadi dasar untuk menghapus suatu perbuatan pidana, karena itu bukan hal yang harus dibuktikan dalam suatu proses persidangan. Yang dibuktikan adalah unsur-unsur pasal terkait dengan 340. Jadi itu yang harus dibuktikan, bukan terkait dengan motif, sehingga itu tidak akan menjadi bahan pertimbangan. Pada umumnya itu digunakan dalam rangka memberikan keringanan atau pemberatan terhadap suatu perbuatan pidana. Jadi bukan menghapus perbuatan pidana itu sendiri. Tapi kalau di sepanjang persidangan, dakwaan kan pasal 340, apakah sudah mengarah ke sana? Fakta-fakta persidangan yang terjadi, Pak Jamin? Ya, itu sudah mengerucut semua ya ke konsep 340 itu sudah nyata, mulai dari perencanaan stimulasi yang dibuat ya sebagai motif yang dikatakan itu penelepon kepada Ferdy Sambo, lalu Ferdy Sambo mempersiapkan segala sesuatu di Saguling bersama Ibu PC dan yang lainnya yang sebagai eksekutor, dan eksekusi itu dilakukan di Duren 3 di tempat yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Makanya alibi yang digunakan adalah alibi untuk tempat isoman. Tetapi realita hakim meyakini itu bukan suatu alibi yang benar, tapi untuk mempersiapkan suatu pembunuhan dan penghajaran ataupun apapun yang digandakan itu. Jadi itulah bentuk perencanaannya yang dilakukan dengan tenang, perencanaannya, eksekusinya, dan mempersiapkan alat untuk melakukan itu dengan tenang. Sehingga sudah terpenuhilah apa yang menjadi dasar tuntutan, yaitu 340. Ya mudah-mudahan konstruksi ini bisa diuraikan dengan jelas dalam tuntutan yang akan kita dengarkan minggu depan, Mas Ibrahim. Baik, Bu Rohani, tanpa mengintervensi persidangan, apakah keluarga juga komunikasi dengan kuasa hukum keluarga Yosua soal persiapan? Apakah akan ke Jakarta untuk melihat sidang tuntutan pekan depan, Bu Rohani? Kalau kami belum ada pemberitahuan dari kuasa hukum kita. Tak tahu juga ya minggu-minggu ini mereka akan menghubungkan. Pada saat ini belum ada. Jadi walaupun tidak ada komunikasi atau belum komunikasi dengan kuasa hukum, tapi keluarga memantau ya Bu Rohani jalannya persidangan ini. Iya, tetap kami pantau. Kalau tadi soal ada bantahan-bantahan terkait dipertanyakan lagi peristiwa di Magelang, diungkap lagi, itu bagaimana jadi keluarga menyikapinya Bu Rohani? Kita melihat mereka yang selalu bilang tadinya di Duren 3, kembali lagi ke Magelang. Aduh, sangat mengecewakan gitu. Sampai kapan mereka berbohong? Tak ada sedikit pun takut akan Tuhan yang selalu tetap berbohong dan berbohong. Sampai dihukum pun, sampai sudah diberikan pun tuntutan 340, tidak ada juga merasa menyesal apa gimana gitu untuk meringankan hukumannya. Tetap dia selalu berbohong. Baik, Pak Jamin, bertolak dari dakwaan, apa saja biasanya yang jadi pertimbangan penuntut umum dalam menyusun tuntutan nanti, pasal 340 terutama? Ya, pertama ya tentu unsur-unsur pasal, yaitu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu sudah nyata, hakim sudah, jaksa penuntut umum sudah paham, sudah akan menjadikan ilustrasi yang saya sampaikan tadi secara rentetan tuntutan itu secara nyata. Yang kedua, ini adalah penegak hukum, APH ya, aparat penegak hukum yang memiliki pangkat yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi dasar pemberatan juga begitu bagi pelaku yang mengerti hukum. Yang ketiga adalah setelah melakukan tindak pidana itu, dia masih punya rencana lagi untuk obstruction of justice-nya, menghalang-halangi penyidikan supaya apa yang dia lakukan itu tidak dapat diselidiki atau dihambat penyelidikannya sehingga mencemarkan suatu TKP. Nah, inilah yang menjadi pemberatan terhadap pelaku tindak pidana seperti ini. Ya, jadi 3 hal itulah yang menjadi dasar saya kira nanti jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan maksimum terhadap Ferdy Sambo dan Ibu PC begitu. Kalau saya juga ingin terakhir ke Bu Rohani. Bu Rohani kan keluarga di awal sidang jadi saksi, bertemu dengan Eliezer, sudah istilahnya bertemu langsung memaafkan. Nah, jadi
harapan di sidang tanpa intervensi, sekali lagi harapan di sidang pekan depan, tuntutan sampai nanti putusan, bagaimana untuk keadilan Yosua? Ya, kita memohon kepada Pak Hakim keadilan itu semoga-moga nyata di keluarga kami ya. Terlebih kepada mamanya almarhum dan bapaknya ya. Kadang kasihan juga melihat mereka setiap harinya masih menangis karena persidangan itu yang selalu dia ngomong melecehkan itu yang terlalu sakit buat keluarga almarhum Yosua. Oke. Pak Jamin, kalau Anda melihat seperti apa? Apakah ada pengaruh nanti misalkan pendapat dari keluarga terhadap Eliezer ini bisa mempengaruhi nggak sih? Atau hanya cukup dari JC saja yang bisa mempengaruhi tuntutan Eliezer, Pak Jamin? Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Eliezer sebagai pemohon GC dan dikabulkan, tentu itu menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa penuntut umum. Karena konsepnya adalah keringanan percobaan terhadap hukuman, ya, jadi tidak hukuman penjara tapi percobaan. Tapi memang di sini saya kira tentu akan ada juga penghukuman. Di samping itu juga jaksa melihat orang ini adalah orang yang bisa diterima oleh korban. Ya memang kita kalau dalam konteks pembunuhan ini susah ya untuk bisa menggunakan RG ya, restoratif justice, walaupun sudah memaafkan karena ini terkait dengan tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia ya. Nah tapi konsep ini bisa dijadikan dasar peringanan tuntutan. Salah satunya adalah apa? Keluarganya bisa memaafkan pelaku tindak pidananya begitu. Ya. Itu menjadi salah satu faktor. Karena kan keluarga hanya berkaitan ketika dihadirkan sebagai saksi. Setelah itu tidak ada lagi ya kaitan dengan perkara ini, Pak Jamin ya, sebetulnya keluarga korban. Ya kaitannya itu artinya korban sudah memberikan pengampunan atau memberikan maaf kepada pelaku begitu secara tulus ya. Tapi kalau keluarga merasa kecewa perbuatannya itu juga bisa menjadi dasar pemberat juga, kan artinya mereka belum bisa menerima kenyataan itu. Nah itu dasar yang bisa menjadikan pertimbangan. Tapi sekali lagi saya itu hanya mendasarkan kepada keyakinan hakim ya. Tapi dalam konteks undang-undang itu tidak ada ya. Itu bukan, karena kan hakim bebas ya dalam memutuskan berdasarkan fakta persidangannya. Jadi walaupun aturan hukum tidak menyatakan bahwanya pengampunan dari korban tidak menjadi dasar peringan hukuman, tapi kalau hakim meyakini sebagai suatu bentuk yang dapat diberikan, itu hakimlah yang tertinggi untuk menyatakan itu sebagai dasar begitu, Mas Bray. Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana, terima kasih telah berbagi pandangannya, dan juga Bu Rohani Simanjuntak langsung dari Jambi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Sehat selalu, Bu Rohani dan juga Pak Jamin. Terima kasih.